Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rekaman materi perkuliahan kita untuk mencukupkan 2 pertemuan lagi yang belum selesai. Ini saya sudah siapkan ada 2 materi sebenarnya. Ini yang pertama, kemudian nanti yang kedua kita record di video yang terpisah. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara tentang microcontroller. Kalau kemarin sudah ada pengenalannya dalam embedded system, sekarang kita coba pahami dengan lebih mendalam mengenai microcontroller. Ya, dan contohnya itu adalah ESP32 yang barangkali bukan hal yang baru lagi bagi kalian karena sudah dipraktekkan ya di praktikum. Nah, kita akan belajar mengenai anatomi microcontroller itu, spesifikasi dari board atau papan ESP32, pemetaan nanti GPIO-nya secara umum, kemudian protokol komunikasinya dan seterusnya ya melalui infografis ini. Sembari mendengarkan ini, nanti kalian juga akan dikasih link ataupun file infografisnya di Google Drive, nanti itu dipelajari ya untuk persiapan ujian. Baik, kita akan jelaskan ya, memulai dari apa itu microcontroller ya. Jadi microcontroller itu atau MCU itu sebuah sistem komputer kecil yang dia itu terintegrasi dalam satu chip ya, integrated circuit lah ya. Jadi ada satu chip kecil yang itu sistem komputernya ada di sana. Sistem komputer itu apa saja, Pak? Itu ada di dalamnya CPU-nya, Central Processing Unit-nya. Seperti kita CPU HP kita, laptop kita, komputer kita itu ada CPU-nya. Nah, karena dia juga bisa disebut sebuah komputer kecil nih. Single chip computer lah, single chip computer yang microcontroller ini. Nah, beda dia dengan mikroprosesor pada PC yang butuh komponen memori dan I/O yang terpisah. Input-outputnya, microcontroller itu dirancang khusus untuk melakukan tugas pengendalian kontrol secara mandiri. Nah, seperti ini tadi ya, ini ada CPU, ini arsitekturnya umum, ada CPU-nya, Central Processing Unit yang jadi otaknya untuk mengeksekusi instruksi program itu. Kalau ada instruksi, dia akan dikirim ke CPU, kemudian akan diputuskan nanti apa tindakannya. Nah, kemudian ada memori. Kalau sebuah CPU itu nggak bisa bekerja kalau tidak ada memori. Nah, memori ini tipenya 2. Ya, memorinya tipenya 2. Yang pertama, RAM. Mau dipahami? RAM atau Random Access Memory. Random Access Memory ini dia untuk penyimpanan sementara. Jadi data itu tidak disimpan di situ, tapi dijalankan di situ sementara saja. Ketika nanti kita matikan sumber daya microcontrollernya atau kita matikan baterainya dan sejenisnya, maka data yang di dalam ROM itu hilang. Di dalam RAM ya, sorry. Di dalam RAM atau Random Access Memory itu hilang karena datanya bersifat sementara. Nah, ada penyimpanan untuk menyimpan yang data itu secara permanen itu namanya ROM. ROM itu kepanjangan dari random. ROM itu kepanjangan dari read only memory ya, read only memory atau kita sebut juga dengan flash memory. Nah, itu disimpan di situ. Kode program, firmware dan beberapa lainnya disimpan di dalam flash itu, flash memory atau ROM, read only memory. Nah, kalau di microcontroller itu namanya SRAM. SRAM itu static RAM ya, static RAM. Kalau di komputer itu DRAM beda dia. Kalau ini SRAM. Nah, kemudian ada ADC ya, di sisi kanan ini ada ADC, analog to digital converter. Microcontroller umumnya punya itu. Bagaimana dia mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital supaya nanti bisa diproses di CPU-nya. Nah, kemudian ada yang namanya GPIO atau GPIO, yaitu kepanjangannya adalah General Purpose Input Output. Saya ulangi lagi nih ya, karena mungkin nanti akan ditanyakan deh di ujian ya. GPIO itu kepanjangannya adalah General Purpose Input Output gitu ya. Nah, jadi itu bisa kita ini kan kita pakai dia sebagai input atau sebagai output. Dan tujuannya itu general umum.
Nah, mau untuk apa, itu bisa kita kontrol ya. Kemudian ada UART and speed, dan SPI. Mana ada satu lagi I2C atau I2C, itu protokol komunikasi, communication protokolnya. Bagaimana si microcontroller ini dia bisa berhubungan dengan perangkat lain. Nah, kalau I/O tadi input output ya, pintu komunikasi dengan dunia luarnya seperti sensor, aktuator, dan display. Nah, kemudian yang paling umum sekarang kita bisa temukan di pasaran itu yang mudah, murah microcontrollernya adalah ESP ya. ESP8266 sebenarnya. Itu 30.000 saja per unitnya. Tapi itu tidak lebih handal dibandingkan dengan yang di atasnya namanya ESP32. Maka kita dalam praktikum kita pakai ESP32, tidak pakai ESP8266. Nah, ESP32 ini dia diproduksi oleh Expressive System, itu sebuah perusahaan untuk membuat chip ya. ESP32 jadi standar industri dan pendidikan untuk proyek Internet of Things atau IoT. Nah, ini nanti materi kedua yang akan saya rekamkan setelah ini. Nah, kenapa dia menjadi standar industri? Karena dia murah harganya, sekarang itu sekitar 60 ribuan. Dia punya daya komputasi yang tinggi, kemampuan dia untuk mengolah instruksi, data itu tinggi ya, cukup tinggi di kelasnya, dan dilengkapi dengan konektivitas nirkabel bawaan. Jadi ada konektivitas tanpa kabel bawaan seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Ini bawaannya dia, tidak perlu kita tambah lagi modul yang baru. Nah, kelebihannya apa? Itu tadi performanya tinggi, dia punya prosesor 32 bit dual core 32 bit, yang kecepatannya itu bisa sampai 240 MHz. Jauh lebih cepat daripada Arduino Uno yang hanya 8 bit sampai 16 MHz ya. Arduino Uno yang sudah terkenal lebih dulu di pasaran. Nah, dia punya built-in Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Jadi perangkat microcontroller ESP32 ini, boardnya atau papan pengembangannya itu bisa dihubungkan dengan internet dan smartphone secara langsung. Jadi ideal untuk aplikasi IoT cerdas. Nah, kemudian memorinya juga lega. SRAM-nya itu 520 KB dan flash memorinya itu minimal 4 MB, 4 MB itu sudah banyak sekali, sudah besar sekali. Ketimbang kita menggunakan Arduino itu hanya sekian kilobyte, kecil. Jadi memungkinkan menjalankan sistem operasi waktu nyata RTOS ya, real time operation system, atau web server. Jadi ini bisa kita jadikan web server si ESP32-nya. Nah, kemudian kelebihan yang terakhir itu adalah cost efektif. Harganya terjangkau sekitar 50.000 sampai 80.000. Fiturnya itu menyaingi board komersial yang mahal. Nah, kemudian kita lanjutkan ada spesifikasi teknisnya ESP32 ini. Sederhananya sedikit saja spesifikasi teknis yang kita lampirkan di sini. Prosesornya itu Tensilica Extensa dual core ya, 32 bit LX6. Jadi prosesor tadi dual core 32 bit ya. Jadi kecepatannya itu dapat diatur dari 80 MHz sampai 240 MHz. Kemudian SRAM-nya itu 520 KB tadi, dan flash memorinya atau ROM-nya itu umumnya 4 MB. Nah, dan dia punya built-in Wi-Fi. Wi-Fi-nya itu 802.11 ya, BGN, itu sudah bisa transfer data hingga 150 megabit per second. Nah, kemudian Bluetooth-nya itu versi 4.2, versi yang masih bisa diandalkan sekarang, walaupun tidak terbaru sekali ya. Versi terbaru Bluetooth sekarang 6.0 kalau nggak salah. Dan dia ini termasuk Bluetooth yang low energy. Jadi dia memakai energi yang sedikit saja, daya baterai yang sedikit saja ketika dia dihidupkan. Nah, tegangan operasinya ini chipnya itu di 3,3 volt standarnya, tapi rentangnya di 3,0 sampai 3,6 volt. Nah, bedanya dengan Arduino itu dia di 5 volt. Jadi kalau misalkan kita pakai ESP, jangan kita sambungkan ke sumber daya yang 5 volt ya.
Sambungkan ya biar cepat, biar dia ideal dan tahan lama itu di 3,3 volt. Nah, kalau misalkan disambungkan 5 volt langsung ya, menghubungkan sensor berlogika 5 volt langsung ke pin SP32 tanpa logic level converter itu dapat merusak boardnya. Jadi ada sensor-sensor yang bisa kita lihat bahwa dia bisa menerima ini tegangan 3,3 volt. Nah, ini beberapa kita bedah GPIO-nya, General Purpose I/O. GPIO itu pin fisiknya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ininya nanti ada pin fisiknya. Nah, misalkan begini, kita lihat, sorry sebentar. Misalnya kita lihat ini SP32 ya, gambar ini SP32. Nah, di sini ada pinnya nih, kaki-kaki ini dia jadi pin, disambungkan dengan header namanya. Nah, ini pin-pinnya. Ini pinnya GPIO-nya bisa kita proses ya, kita bisa proses nanti. Oke. Nah, dia bisa diprogram sebagai input, membaca sensor atau output untuk mengendalikan aktuator ya. Dia bisa input untuk membaca input rancangannya, sinyal dikirim oleh sensor atau mengendalikan aktuatornya. Berarti kita set dia sebagai output. Nah, pin SP32 dia itu multiplex ya. Jadi satu pin memiliki banyak fungsi. Jadi ini ya, untuk power yang di sini ini power itu dia bisa 3,3 volt atau 5 volt untuk V-in-nya. Kemudian yang ada ground yang hitam-hitam nih, ada digital PWM. Digital atau PWM itu pulse width modulation. Pulse width modulation. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut kalau misalkan nanti mengambil mata kuliah sistem kontrol. Nah, ada yang input only atau ADC yang ini. Dia input doang, tidak bisa kita buat sebagai output. Ada serial UART untuk komunikasi serial. Nanti kan kita jelaskan apa maksudnya UART itu. Nah, kemudian ada digital ya, digital I/O dan PWM. Hampir semua pin dapat menjadi I/O digital, input output digital pada SP32 dan tersedia 16 channel PWM mandiri di pin manapun untuk mengontrol kecepatan motor atau kecerahan LED. Jadi kita bisa buat lampu itu cerahannya berbeda tuh, karena kita atur lebar pulsanya, modulasi lebar pulsanya. Pulsa bukan pulsa HP ya, tapi pulsa listrik. Nah, kemudian ada ADC, dia 18 channel, ADC 12 bit, membaca tegangan analog tuh menjadi digital. Dari yang 0 sampai 3,3 volt bisa menjadi nilai digital 0 sampai 4095. Nah, contohnya di sini sudah sensor LDR, ada potensiometer. Ada juga capacitive touch ya. 10 pin memiliki sensor sentuh kapasitif internal, dapat mendeteksi sentuhan jari tanpa tombol mekanik tambahan. Nah, tapi sayangnya di ini tidak ada ya. Mungkin ini kita koreksi. Di boardnya, development boardnya tidak ada capacitive touch ini yang terpakai di situ. Nah, kita skip aja capacitive touch-nya. Kemudian ada input only pins yang dia memang untuk input doang. Nah, jadi dia hanya bisa sebagai input, tidak bisa mengeluarkan sinyal output atau menggunakan internal pull atau pull down resistor. Jadi input only pin. Di mana yang V-in tadi itu untuk memasukkan dayanya itu hanya sebagai input. Nah, ini fitur komunikasi serial ya ketika si microcontroller itu berkomunikasi dengan perangkat lain. Dia dapat berinteraksi itu dengan sensor cerdas, modul GPS, atau layar display menggunakan OLED atau LED biasa dan seterusnya, dan menggunakan protokol komunikasi data serial. Itu gampangnya seperti CPU komputer berkomunikasi dengan layar monitor, itu termasuk komunikasi serial. Ya, dia termasuk komunikasi serial. Nah, dia ada mendukung SP32 mendukung 3 protokol utama secara perangkat keras ya, hardware. Yang pertama tuh UART tadi, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Jadi dia ada pakai pin TX dan RX nanti tuh. TX-nya di board A ke RX-nya di board B. Nanti RX-nya di board TX-nya di board B ke RX-nya si board A. Jadi dia akan arah ya, satu arah ya. Di point to point, nanti dia dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini.
Jadi asinkronus, kemudian dia komunikasi jaraknya dekat, point to point. SP32 hanya memiliki 3 hardware UART gitu. UART 0, UART 1, UART 2. Nah, contohnya nih kita tambahkan dia dengan modul GPS atau Bluetooth eksternal, debugging via USB atau serial monitor juga bisa menggunakan TX dan RX ini atau UART. Nah, kemudian ada yang namanya tuh I2C atau I2C, mana saja Inter-Integrated Circuit. Jadi dia punya pin namanya SDA sama SCL. Ya, jadi sifatnya di sini ada masternya, tuannya, ada pembantunya lah, slave namanya. Nah, pembantunya. Jadi hanya butuh 2 kabel aja, data dan clock. SDA itu data, SCL itu clock. Nah, bisa banyak sensor di pin yang sama, bisa pakai sistem address nanti tuh. SP32 dia punya 2 interface I2C, defaultnya di pin SDA21 dan SCL22 pinnya ya. Nah, contoh penggunaannya layar OLED, ada OLED SSD 1306. Kayak mana tuh OLED SSD 1306? Seperti ini. OLED SSD 1306. Ini gambarnya seperti ini. Nanti kita bisa sambungkan ini. Ini nampak di sini ada SCL dan SDA-nya. Ini disambungkan dengan SCL dan SDA di mikrokontrolernya di SP32. Nah, ini ada ground dan VCC disambungkan ke ground dan VCC. Oke. Bisa juga untuk sensor suhu tipe jenis BME 280, ada akselerometer MPU 6050, bisa juga untuk RTC atau real time clock supaya dia punya jam yang terintegrasi ya. Nanti jamnya kita sambungkan ke ESP32-nya. Nah, kemudian ketiga protokolnya namanya SPI, Serial Peripheral Interface. Nah, dia punya dari master ke slave juga, ya dari master ke slave. Ada MOSI, ada MISO, ini nama pinnya, ada SCK, CS atau SS. Ya, komunikasi 4 kabel, lebih rumit dari I2C tadi. Dan dia full duplex, sangat cepat. Jadi dia bisa bolak-balik data itu. Data itu bolak-balik dari si master ke slave, dari slave ke master, dan semacamnya. Nah, SP32 punya 3 bus SPI, hanya virtual SPI dan HSPI ya, yang aman dipakai user. Nah, contohnya ini kalau misalkan kita punya aplikasi sistem yang kita mau sambungkan micro SD di dalamnya ke sistem itu untuk mencatat data dan semacamnya, maka dia pakai nanti itu serial komunikasi serialnya dengan SPI atau SPI. Nah, contohnya misalnya modul micro SD tadi ya, layar TFT color, modul LoRa, RFID, RC, 522 gitu ya, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami sampai ini. Dan ini terakhir, bagaimana kita bandingkan ya, perbandingan antara SP32 dengan ESP8266 yang pendahulunya tuh. Pendahulunya SP8266 lebih murah, tapi tidak lebih baik daripada SP32. Kenapa? Karena SP32 dia menang di semua fitur. Nah, kalau prosesornya SP32 itu dual core, sementara SP8266 itu hanya single core ya. Walaupun dia sama-sama 32 bit. Nah, kecepatan clocknya itu 80 MHz ya, sama, startnya sama, tapi untuk SP32 dia bisa di overclock sampai 240 MHz. Ada SRAM-nya 50 KB untuk user. Ya, kalau yang SP32 bisa 520 KB. Nah, konektivitasnya hanya WiFi untuk SP32 ya. Kalau misalkan SP8266, SP32 itu WiFi tanpa Bluetooth. Nah, total GPIO-nya juga lebih menang. 34 SP32 walaupun 30 saja yang bisa dipakai dengan aman. Tapi sayangnya di SP826 hanya 11 yang bisa dipakai dengan aman. ADC ada, sama-sama ada, tapi ADC pada SP32 itu channelnya lebih banyak ya. Nah, kemudian dia bisa maksimal sampai 3,3 volt. Nah, DAC atau digital to analog converter di SP32 dia punya, SP8266 dia tidak ada. Nah, kemudian ada fitur tambahannya. Nah, yang cukup untuk proyek IoT sederhana, saklar lampu dan lain-lain itu bisa untuk SP8266. Tapi kalau untuk touch sensor, hall effect sensor, sensor khusus internal, kriptografi hardware dan segala macam itu adanya di SP32.
Jadi SP32 menjadi standar sekarang dalam industri pengembangan aplikasi IoT karena dia murah dan andal. Mungkin demikian untuk materi kita yang ini. Silakan nanti diulangi mendengarkan ini video ini atau membaca materi yang sudah dilampirkan di dalam folder Google Drive supaya kalian bisa lebih paham dan bisa nanti untuk menjawab ujiannya. Demikian untuk yang ini, nanti kita akan ada satu video lagi. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.